Terima kasih kepada Pak Suwarno atas materi yang telah disampaikan. Materi yang kedua tentang mencintai Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Suratnan, Sarjana Agama. Kepada Bapak Suratnan, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad la haula wala quwwata illa billah. Pertama kali kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan akan nikmatnya kepada kita semua, nikmat sehat, Islam dan iman, sehingga kita bisa melakukan puasa wajib al-mubarak yang penuh barokah dengan keadaan sehat walafiat. Dan semoga salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang sungguh sangat kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Anak-anakku sekalian yang sangat kami cintai, di bulan Al-Mubarakah tersebut, marilah kita merenung sejenak tentang keberadaan negeri kita, negeri yang sangat kita cintai, sehingga kita bangga menjadi salah satu di antara penduduk Indonesia. Banyak orang di sana iri terhadap keberadaan negeri kita karena begitu indahnya alamnya, begitu melimpah kekayaan akan alamnya, dan begitu ramah akan penduduk negerinya. Mungkin para malaikat pun akan memviralkan akan keberadaan keramahan para penduduk Indonesia, karena akan keramah tamahannya dan begitu santunnya dalam hidup dengan sesamanya. Banyak yang mengatakan bahwa negeri kita adalah merupakan untaian emas yang terbentang di garis khatulistiwa. Dan ada juga yang mengatakan bahwa negeri kita Indonesia merupakan serpian surga karena di dalamnya berbagai macam kenikmatan bisa kita temukan. Untuk itulah maka kita harus benar-benar mencintai negeri kita ini. Kalau kita lihat dari Sabang sampai Merauke, akan untaian berbagai macam tumbuhan bisa tumbuh di negeri kita. Baik tumbuhan yang diimpor dari negeri yang cadas padang pasir pun bisa tumbuh di negeri kita. Kurma bisa tumbuh di negeri kita. Atau tumbuh-tumbuhan yang mungkin asing di negeri yang lain tapi bisa ditanam dengan baik di negeri kita. Sungguh nikmat yang tak akan mungkin bisa dihitung dengan hitungan angka-angka yang bisa disebutkan oleh manusia. Anak-anak sekalian, misalkan kita lihat hasil tambang, berbagai macam tambang yang terpendam di perut bumi Nusantara. Sungguh berbagai macam kekayaan tambang ada, dari sesuatu yang termahal di dunia. Dan itu merupakan satu kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan berikan secara percuma untuk kemakmuran masyarakat Indonesia yang mencintai kedamaian ini. Karena begitu eloknya negeri ini,
Sungguh negeri ini merdeka juga karena merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat selayang pandang sejarah negeri ini merdeka bukanlah satu hadiah dari negeri bangsa lain. Tetapi negeri ini diraih dengan tetesan air mata dan pertumpahan darah yang banyak para pahlawan-pahlawan negeri ini, dan bahkan ditaburi dengan banyaknya para syuhada, banyaknya para kiai, banyaknya tokoh-tokoh Islam di dalam memperjuangkan negeri yang sangat kita cintai ini. Untuk itulah akan keramahan, kedamaian, dan kesantunan negeri itu harus kita pertahankan karena itu merupakan satu jati diri bangsa ini. Sedangkan sifat anarkisme, sifat radikalisme, sifat intoleransi merupakan hal yang bukan warisan dari nenek moyang pendiri negeri ini. Anak-anakku sekalian, negeri ini menunggu akan kiprahmu ke depan. Sungguh kiprahmu untuk mengisi kemerdekaan ini sangat dinanti oleh negeri yang sangat kita cintai ini. Negeri ini sedang damai dalam keadaan membangun. Untuk itulah tingkatkan akan ilmu kalian. Pertama kali kita andil di dalam mengisi kemerdekaan yang telah didirikan oleh para pendiri bangsa ini. Cara mengisi kita dengan ilmu. Setiap orang pada dasarnya ada satu potensi untuk mengembangkan ilmu masing-masing. Ada potensi antara satu orang dengan yang lainnya tidak sama. Apalagi negeri ini sekian banyak, bahkan ribuan suku. Mungkin suku A mempunyai potensi apa, suku B mempunyai potensi apa. Dan negeri kita ini memang negeri yang paling unik di dunia. Tidak ada suku yang melebihi macam banyaknya, melebihi di Indonesia. Ribuan suku bisa hidup berdamai. Untuk mewujudkan akan kedamaian dari sekian latar belakang banyak suku, tentu harus mempunyai keilmuan untuk memanage sekian banyak karakter manusia. Antara satu dengan yang lain harus kita jembatani, harus kita bina, tidak boleh kita hina. Sekali lagi, antara suku satu dengan yang lain mempunyai perbedaan karakter, harus kita bina, tidak boleh kita hina. Untuk itulah ilmu akan mendasari dan menuntun perilaku manusia. Ilmu akan menjadi jembatan untuk menerjemahkan kearifan akhlak sebagaimana misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamal bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak
di antara manusia. Sebagaimana yang disinyalir oleh Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling takwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Para siswa sekalian, sekali lagi mendasar kepada ayat tersebut bahwa ayat ini sangat tepat ketika kita kaitkan dengan keberadaan dan keberagaman suku yang ada di negeri ini. Kita harus saling berlomba-lomba dalam kebaikan sekalipun dilatar belakangi dengan berbagai macam suku yang ada. Kita harus saling mengaitkan hati antara suku satu dengan yang lainnya. Kita harus bisa hidup berdampingan. Ayat mengatakan bahwa fitrah akan kehidupan manusia itu tidak mungkin homogen. Tidak mungkin homogen. Tapi pasti heterogen. Pasti heterogen. Karena su'uba wa qabail, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Masing-masing suku punya kebiasaan sendiri, masing-masing bangsa mempunyai karakter sendiri. Semuanya itu lita'arafu, untuk mengenal, untuk saling hidup, untuk saling membantu. Dan terakhir ayat tersebut, inna akramakum indallahi atqakum. Nanti yang menilai akan perilaku kita, yang akan memberikan balasan akan kebaikan akhlak yang kita terapkan di antara sesama adalah indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa itulah yang akan menyelamatkan. Sekali lagi, takwa itulah yang akan menyelamatkan akan keberagaman suku maupun bangsa. Untuk itu, di bulan yang penuh al-mubarak, sekali lagi, di bulan yang penuh mubarak ini, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tingkatkan amaliyah nyata yang merupakan perwujudan dari ilmu dan iman kita semua. Kita cintai negeri Bak Samprut Katulistiwa dengan ilmu, iman, dan amal. Kita rangkai ukhuwah yang kuat baik antar umat beragama maupun inter umat beragama.
kita saling bekerja sama dalam satu kehidupan untuk mewujudkan negeri yang kita cintai dengan negeri yang kita idamkan, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita bersama-sama berikhtiar, bertawakal, berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyatukan hati kita, senantiasa menguatkan hati kita, senantiasa merukunkan kuatnya ukhuwah hati kita di antara sesama kita semua di negeri Indonesia. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita semua dan selamat menunaikan ibadah puasa. Berkalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.